Nah, ini dia salah satu momen yang paling gue tunggu dalam touring kali ini. Ya, kita akan turun ke lautan Pasir Bromo. Tadi sempat dikasih advice sama Lukas, kalau jatuh ya jatuhin aja, jangan ditahan. Karena pasir, nggak akan sakit atau lecet katanya. Apalagi gue dan Joe masih menggunakan ban bawaan pabrik yang peruntukannya untuk aspal halus. Mari kita nikmati, berseluncur di lautan pasir, seperti anak kecil. Let's ride and roll. Wah, ternyata bukan hal mudah memacu si Cebi di lautan Pasir Bromo, Bung. Seru sih, dari tadi gue coba menyeimbangkan motor yang terseok-seok akibat tebalnya pasir dan masih pakai ban standar. Luar biasa sih ini pengalamannya. Pertama kali gue naik motor dan berseluncur di lautan Pasir Bromo. Oh ya, kita mau dibawa Lukas ke salah satu spot wajib untuk foto katanya. Kira-kira spotnya kayak apa lagi ya? Yuk gas Bung! Let's ride and roll. Menari kemanisan bulan, hembusan pagi alam melayang, terpaku tatap bintang angkasa. Ternyata jalan di pasir tidak semudah yang dikira. Sulit sekali dengan ban yang standarnya. Kalau bannya ini enak nih. Lumayan, mantap. Ini juga enak. Ini ya kita senasib ya Om Jo. Bannya. Pokoknya asai goy boy. Kalau nggak gini-gini tuh nggak enak. Sepertinya sudah kewajiban para pelancong, khususnya para penjelajah yang menggunakan sepeda motor, untuk mengabadikan kendaraan mereka di depan monumen bertuliskan Bromo Tengger Semeru. Gua pun nggak mau ketinggalan mengabadikan beberapa foto untuk disimpan di gadget tua ini, yang mungkin sebentar lagi sudah tidak bisa di-upgrade OS-nya. Cukup gadget aja ya, yang nggak bisa di-upgrade Bung. Kalau diri tetap harus upgrade sama perkembangan. Setelah mengabadikan beberapa foto yang mungkin gak akan gua publish karena malu tak pandai berpose, ada pemandangan yang menarik perhatian gua. Melihat Lukas dan Ebi sedang mendiskusikan sesuatu yang cukup serius. BTW, kalau mereka diskusinya seserius itu, kenapa helmnya gak dilepas ya? Bukankah memakai helm membuat kedap kuping dan suara makin kecil juga? Mungkin mereka sudah saling memahami satu sama lain, jadi gak perlu bersuara, cukup pakai hati aja. So sweet sekali. Pemandangan ini makin so sweet karena di tengahnya ada Cimoy dan Dimas yang sedang berduaan mencari spot yang cocok untuk mereka. Mungkin mereka berencana untuk foto after wedding di sini. Cuma mengingatkan saja ya Bro Dimas, kalau foto jangan ada gimmick pakai flare segala. Oh, ternyata Ebi ditantang Lukas untuk melakukan lompatan dengan motornya di sebuah batu yang lumayan tinggi. Tantangan pun disambut Ebi yang dulunya memang main motocross. Kami pun menyiapkan gadget untuk mengabadikan momen ini. Setelah Ebi berhasil, Dimas pun merasa tertantang dan mencoba beberapa kali. Tapi ya memang melakukannya tidak semudah melihatnya. Kalian bisa menilai sendiri lompatannya. Selesai bermain di lautan Pasir Bromo, kami diarahkan Lukas ke Bukit Teletubbies. Semoga bertemu dengan Dipsy, Tinky Winky, Po, dan Lala ya Bung. Wah, gokil. Sampai tengah lautan pasir makin sulit untuk jalan lurus, Bung. Gua ngerasa bagian belakang motor udah kayak lagi twerking gitu. Geol-geol nggak bisa diam.
Kirain cuma gua dan Joe aja yang kesulitan jalan di atas pasir. Ternyata yang bannya sudah di-upgrade dual purpose pun sulit juga. Oh ya, tadi sempat lihat Warlock pakai motor bebek ngelewatin kami dengan kecepatan yang lumayan tinggi, Bung. Kita cuma bisa saling lihat-lihatan sambil senyum-senyum malu. Ini sih keren banget pemandangannya, Bung. Yuk, gua ajak kalian virtual riding aja di lautan pasir Bromo menuju Bukit Teletubbies. Let's ride and roll. Senja tentang udara yang kau sapa dan kini menjadi lawan sempurna. Rasakan bumi dan lihatlah apa yang kau temukan. Kita bisa ubah semua. Kita bisa ubah bila kau ada. Apa yang kau rasa? Sepanjang perjalanan ke Bukit Teletubbies, kami disuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Rasanya seperti berjalan masuk ke dalam lukisan. Pandangan hijaunya bukit dan ujung jalan berpasir terlihat jelas sampai depan. Jujur gue bingung mencari kalimat yang tepat untuk menggambarkan. Sambil bertanya dalam hati, ada kejutan apa lagi di depan? Tentang udara yang kau sapa dan kini menjadi lawan sempurna. Wah, speechless gue, Bung. Gokil. Ini pengalaman pertama gue turun dan melalui lautan pasir Bromo pakai motor. Terus dapat view kayak gini menuju Bukit Teletubbies. Tadi gue sempat bilang ke Abby, kalau ada waktu lagi, suatu saat gue pasti balik ke sini lagi dengan waktu yang lebih panjang, biar bisa menjelajahi kawasan Bromo Tengger lebih lama. Andaikan saja kami punya waktu lebih lama, mungkin akan kami sambangi puncak B29 dan beberapa spot lagi di sini. Karena menurut Lukas masih banyak spot-spot cantik dan menakjubkan di kawasan ini. Cuma jarak dan medan yang harus ditempuh memang cukup sulit dan panjang. Jadi untuk perjalanan kali ini hanya beberapa spot saja yang bisa kami sambangi. Ya, harap dimaklumi, Bung. Waktu kami terbatas karena masih bekerja di perusahaan orang lain. Salut untuk kalian yang sudah memberanikan diri untuk jadi entrepreneur. Karena sekecil apapun usaha kalian, kalian tak akan dikekang waktu bekerja seperti kami. Perjalanan ke Bukit Teletubbies semakin menarik ketika kami melewati ilalang yang cukup tinggi. Pasir di jalur ini lebih padat dari bagian tengah tadi. Mungkin karena semalam habis diguyur hujan, sampai dini hari. Sesekali gue memberanikan diri berdiri di atas si Cebi, berharap mendapatkan rekaman yang bagus tanpa terlihat bagian kokpit dan visor si Cebi. Jalan berkelok yang dibatasi ilalang membuat gue seakan menari bersama si Cebi. Terkadang dihadapi tanjakan kecil berpasir yang begitu turun kembali, lihat barisan bukit hijau nan asri. Jika sudah begini, gue hanya ingin bersyukur dan berucap terima kasih pada semesta karena sudah mengizinkan kami sampai di sini. Oh ya, Bung, gue punya lagu dari band lama gue yang sudah bubar, yang menurut gue relate banget untuk dinikmati sambil melihat kemegahan alam ini. Karena dengan kemegahan seperti ini, siapapun sepertinya akan kangen untuk kembali ke sini. Let's ride and roll.
Sesampainya di Bukit Teletabis, motor Dimas yang dari tadi mengalami masalah di bagian pengereman depan langsung dicek oleh teman-teman. Ternyata baut yang mengikat kaliper depan motornya lepas. Kalau flashback kembali ke lautan pasir di bawah tadi, kemungkinan besar lepas karena Dimas coba melakukan beberapa lompatan di batu. Akhirnya kami menemukan baut pengganti untuk kaliper motor Dimas. Lukas dan Ebi memang bukan rider sekali-kaleng, Bung. Terlihat bagaimana mereka cekatan dalam menangani problemnya. Ditambah lagi tools lengkap yang dibawa oleh Lukas. Seru juga touring berkelompok kalau di tengah perjalanan ada masalah. Jadi ada yang membantu menyelesaikannya. Jadi masalahnya di mana motornya tadi? Oh, masalahnya bautnya hilang tadi. Terus yang naikin juga agak-agak ragu-ragu gitu. Jangan rame-rame, orangnya denger nanti. Nyalinya tanggung, kayak Om Agus nyalinya. Oh gitu. Terus akhirnya Sudah kepasang semua atas bantuan Om Lukas sama Om Jue. Masalah motor Dimas selesai, kami dibawa Lukas untuk ke spot selanjutnya. Lagi-lagi perjalanan melewati lautan pasir Bromo ke arah Pura Luhur Poten, dekat Anak Tangga menuju Kawah Bromo. Oh ya, sebelum datang ke sini, gue baca beberapa artikel yang bilang kalau Anak Tangga yang strukturnya sudah beton ke Kawah Bromo itu, yang bangun pertama kali bukan masyarakat sekitar, Bung. Anak Tangga itu dibangun oleh Morbek tahun 1910. Ya, mungkin Marbek yang bukan WNI saat itu melihat potensi besar dari kawasan ini. Makanya dibangun untuk mempermudah pelancong mencapai spot-spot yang bagus. Pengen banget sih kalau pas upacara Kesada datang dan menyaksikan langsung upacara tersebut dari bibir Kawah Bromo. Seru dan sakral banget pastinya. I don't wanna be somebody, and I better be nobody. When everybody wants to be somebody, let's get together, my friend. Let's work together, my friend. We believe that. Sampai di parkiran, ternyata kami semua menyatakan tidak sanggup untuk menanjak lagi melewati ratusan anak tangga ke Kawah Bromo. Namanya juga bapak-bapak, Club 40. Ya sudah, akhirnya kami hanya menikmati berada di parkiran ini sambil bercanda ala bapak-bapak. Kayaknya masih udah kenal. bannya keren-keren. Tapi nggak setiap hari kesini. Nah ini dia setiap hari kesini. Semuanya kalah. Ada berminat jadi penduduk sih. Malu aku jadi motor. Suit your man together, my friend. We fight together, my friend. We believe that. Karena sudah mulai gelap, kami memutuskan menuju penginapan yang sedari siang tadi belum kami sambangi sama sekali. Saking asiknya main di lautan pasir. Reach the sky. It's just a game of life. It's around and out. Loh, ini bukannya jalan ke spot pertama favoritnya Lukas tadi ya? Wah, jangan-jangan bakal dibawa ngecamp sama Lukas. Berat juga sih kalau ngecamp dengan kondisi badan kecapean dan kurang tidur gini. Ya udahlah, ikutin aja road captainnya mau dibawa kemana. Kita pasrah aja. We can reach the sky. It's just a game of life. It's just a game of life. With the spirit we build, we can make the sky
Jo, akhirnya sampai juga. Apa yang mau dilakukan pertama kali? Rindu sama kasur. Pertama kali apa yang dilakukan di kamar? Kita sharing-sharing dulu, kita buat rencana siapa yang mau mandi duluan. Kemarin sih bosnya bilang Pertama kali apa yang mau dilakuin dapat kamar? Langsung menghilang. Jurus ninja gitu. Selamat pagi, Bung. Wah, semalam dinginnya cukup menusuk sampai tulang. Oh ya, kalian mau lihat pemandangan dari tempat kami menginap? Ini dia pemandangan kami pagi ini. Video ini diakhiri dengan kecelakaan yang bikin drone gue rusak masuk sawah. Setelah mandi, sarapan, dan mempersiapkan barang-barang, kami siap perjalanan pulang lewat jalur selatan. Let's ride and roll! Halo Bung, selamat pagi. Sekarang jam 10 pagi, seger banget rasanya udah mandi, sarapan, dan tidur di tempat yang nyaman. Tempat kami menginap sih asik banget Bung. Jalan kaki beberapa langkah aja udah kelihatan lautan pasir Bromo. Dan deretan bukit Gunung Bromo sampai Gunung Semeru. Sayang nggak sempet ngambil gambar saat sarapan tadi. Sarapannya boleh sederhana, tapi view-nya mahal sekali Bung. Lukas emang nggak salah pilih penginapan, mantep banget deh. Sambil sarapan tadi kita diskusi untuk jalur pulang, dan hasilnya kita memutuskan untuk lewat jalur selatan. Nah, karena lewat jalur selatan, jadi kita harus melalui lautan pasir Bromo lagi nih Bung. Tak apalah, rasanya juga masih kurang puas kemarin main di lautan pasir ini. Yuk ikutin terus perjalanan kami lewat jalur selatan. Let's ride and roll! kan mimpimu kawan, ilusinya tak Sesuai harapan kami semua, bahwa perjalanan pulang melewati lautan pasir ini tetap menyenangkan. Kali ini kami lebih santai menikmatinya. Terkadang berputar-putar, bahkan berhenti di spot-spot yang kami anggap bagus. Kali ini gue lebih berani memacu si Cebi di atas pasir. Mungkin karena sudah istirahat ya Bung, jadi gue lebih percaya diri memacu si Cebi. Wah, andai saja ban gue udah ganti pakai dual purpose, bakal gue gas lagi nih si Cebi. Walau agak terseok-seok, tapi hari ini sepertinya gue lebih bisa menguasai handling. Oh ya, hari ini sepertinya bakal rame banget Bung, karena ini tanggal merah. Kawasan Bromo emang jadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi sih. Keindahan alamnya itu loh yang bikin selalu pengen balik lagi ke sini. Saking istimewanya kawasan Bromo, beberapa kali kami memutuskan berhenti lagi, dan lagi, dan lagi, untuk sekedar bersuah foto atau menikmati udaranya. Walaupun pada akhirnya lubang hidung kami penuh pasir, tapi itu sangat menyenangkan sekali. Oh ya, karena gue merasa tempat ini sangat istimewa dan perjalanannya juga menyenangkan. Sebelum pulang, gue putuskan untuk ambil gambar dan interview teman-teman yang ikut touring kali ini. Bromo itu tidak pernah membosankan. Jadi kapanpun sewaktu-waktu kalau ada libur
biasanya pasti akan ke Bromo. Apalagi kalau ada orang ngajak, pasti saya akan ke Bromo. Nggak tahu kenapa, tapi Bromo bagi saya sesuatu tempat yang nggak membosankan. Selalu ada cerita ketika ke Bromo. Kalau sekarang standar ya, karena ini hanya cuma touring 2 hari, jadi nggak terlalu banyak apapun yang persiapan. Standar aja, biasa-biasa aja. Hari ini ada 5 motor, 6 orang berangkat dari Denpasar hari Jumat malam. Kendalanya yang jelas karena ini musim hujan, jadi hujan terus, yang mulai dari berangkat sampai Bromo hujan berhenti. Ini rencana kita akan lewat Lumajang, lewat Ranupane, karena kemarin kita berangkat dari jalur utara. Sekarang kita mau coba lewatnya jalur selatan. Wow, ini jalannya nggak kalah menanjak dari jalan masuk yang kemarin, Bung. Yang bikin menantang, jalannya kecil dan banyak lubang. Benar juga ya, banyak yang bilang kalau mau ke kawasan Bromo lebih nyaman masuk dari Probolinggo. Tapi seru juga sih. Lagi pula si Cebi jarang banget nih dapat tantangan melewati trek-trek di luar aspal halus dari kemarin. Harap maklum ya, Bung, si Cebi ini motor harian buat pulang pergi kerja. Oh ya, sebelum pulang, kita bakal diajak ke kafe baru di kawasan Bromo sama Lukas. Jujur, gue pribadi sih nggak tertarik kalau denger namanya kafe. Karena di Bali sendiri, yang namanya kafe, resto, sampai klub bertebaran di mana-mana. Mulai dari yang di ujung bukit, samping sungai, sampai yang di pinggir pantai. Segala macam konsep kafe atau klub kayaknya ada di Bali semua ya, Bung. Kalau lihat Bali sekarang ini, jujur gue berharap kawasan ini jangan meniru Bali ya. Sampai di atas sebelum ke kafe yang dituju, pemandangannya nggak kalah menakjubkan. Ya Allah, tolong jaga tempat ini seperti ini saja. Ini semua sudah cukup dinikmati tanpa kafe, klub, atau yang sejenisnya. Om, mau tanya, emang di Bali nggak ada kafe-kafe keren gini? Nggak ada. Di kafe di Bali itu adanya pantai, Om. Perjuangan jauh-jauh cuma buat ke kafe gini, Om. Iya. Astaga. Itu dia makanya. Kita dikerjain diajak ke Bedugul. Ya, gimana gitu? Mbak, bedanya wings kiri sama wings kanan apa, Mbak? Itu area apa? Halo Bung, kembali ke Kuda Besi setelah ngopi di sebuah kafe yang buat gue pribadi nggak ada istimewanya sama sekali sih. Jadi kalau kalian bertanya kok nggak ada video kafenya, gue akan menjawab, emang gue nggak merekam apapun yang ada di kafe itu. Menurut gue pribadi sayang banget sih, di kawasan ini dibangun tempat yang lumayan menohok ya Bung. Bangunan penuh beton dan baja di antara alam di sekelilingnya. Udahlah, cukup satu aja, jangan sampai ada lagi yang kayak gini di kawasan ini. Saya pesan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang kekuasaan, jangan diterbitkan lagi izinnya. Izin pembangunan kafe dan tempat-tempat sejenisnya di tempat ini maksud gua. Pesan saya, karetnya 2 loh ya, biar pedes banget. Daripada senewan mikirin kafe tadi dan coba ngasih pesan yang belum tentu didengar sama yang megang kepentingan, mendingan nikmatin jalur selatan, Bung. Let's ride and roll.
Lagi-lagi kami berhenti untuk menikmati pemandangan dari atas. Sepertinya hati ini belum puas menikmati keindahannya. Kawasan ini menarik dari segala macam angle, kecuali dari kafe yang tadi ya, Bung. Perjalanan pun berlanjut lewat jalur selatan yang jika boleh jujur, jalannya kecil. Sesekali kami harus melambat atau bahkan berhenti jika ada kendaraan dari arah berlawanan. Di luar itu perjalanannya makin menyenangkan, dengan pemandangan yang menakjubkan. Gue udah gak bisa lagi menghitung berapa kali kepala ini menoleh ke kiri. Jujur, berat banget ninggalin tempat ini. Atau mungkin gue belum puas menikmatinya. Sayang sekali drone gue crash. Kalau tidak, mungkin terbang di sini bakal jadi footage yang sangat menarik.